Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala sahra ramadhana sahral mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Santriwan, santriwati, orang tua santri dimanapun berada. Mari kita awali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita patut senantiasa mensyukuri segala kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dan dimanapun kita berada. Karena hanya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tambahkan kenikmatannya untuk kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Allah karuniakan kemampuan untuk kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di momen mendekati ibadah mulia, Allah masih berikan kita waktu. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan waktu yang sudah Allah karuniakan ini dengan sebaik-baiknya. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan suatu kajian yang kami bawa ini seputar tentang hikmah ibadah saum Ramadan. Berbicara hikmah tentu tidak terlepas dari ilmu. Dan ilmu tidak terlepas dari manfaat. Dan manfaat tidak terlepas dari apakah berdampak positif atau sebaliknya kepada seseorang yang mencari ilmu itu. Maka dalam kesempatan yang baik ini, kami berusaha untuk menyampaikan hikmah. Hikmah apa yang terkandung dalam ibadah suci di bulan Ramadan. Insya Allah kita semuanya maklum bersama bahwa di tahun Hijriah, Allah mengistimewakan satu bulan, yakni bulan yang dimaksud adalah bulan suci Ramadan. Tentu tidak akan mungkin tidak ada manfaat disyariatkannya ibadah suci Ramadan pada saat bulan Ramadan. Maka tentu akan sangat banyak hikmah yang terkandung di dalam ibadah Ramadan. Namun karena waktu yang memang terbatas, ada hanya beberapa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Hikmah yang pertama adalah bagaimana kita dengan ibadah Ramadan, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kami sebut di awal bahwa hikmah tidak terlepas dari ilmu.
ilmu tidak terlepas dari apa yang berdampak pada diri kita. Tentu diharapkan adanya ibadah Ramadan ini akan ada manfaat dari sisi keilmuan kita, sehingga kita akan menghadapi saum Ramadan dengan menghadapinya sepenuh pengetahuan. Tadi disebut bahwa bersyukur kepada Allah. Hikmah Ramadan ini sangat erat dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita maklumi bersama bahwa penentu segala waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menentukan ajal seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya masih dalam keadaan bisa bernafas, sehat lahir batin. Ini tentu tidak lain karena izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia berupa sehat. Sehingga dengan kesehatan yang kita miliki diharapkan kita akan sanggup menghadapi bulan suci Ramadan dengan senang hati, bersiap siaga dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pada saat jiwa raga kita Allah karuniakan kesehatan, tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana yang pernah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka oleh karenanya, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita wajib mensyukurinya. Dan tentunya diharapkan setelah kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita bisa akan laksanakan ibadah sesuai syariat dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebaliknya. Justru dengan Ramadan kita merasa terbebani hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dengan bulan suci Ramadan ada potensi yang sangat besar pada diri jiwa kita untuk mengasah kesabaran. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah menyatakan, as-saumu rub'ul iman. Ini sangat terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saumu nisfu as-sabr. Was-sabru nisful iman. Ini artinya bahwa dalam pelaksanaan ibadah suci Ramadan yang secara teknis pelaksanaannya itu sangat amat kompleks dan semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak kita bangun dari tidur, dilanjutkan kita melaksanakan ibadah berupa sholat-sholat sunnah, kemudian melaksanakan sunnah sahur, dan seterusnya sampai kemudian datangnya waktu maghrib untuk berbuka, dilanjut dengan melakukan ibadah-ibadah rawatib, tarawih dan sebagainya, semuanya sudah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ibadah-ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sangat membutuhkan potensi sabar kita. Manakala kita bisa melaksanakan semua rutinitas ibadah di bulan Ramadan dengan sabar, maka berarti kita akan lulus. Dan sebaliknya. Karena sabar itu kalau kita maknai secara sederhana adalah menahan. Banyak orang yang ketika melaksanakan ibadah puasa, tetapi terbukti mereka sebagian dari saudara-saudara kita tidak sanggup untuk menahan apa yang seharusnya tidak dilakukan pada saat melaksanakan ibadah suci Ramadan. Maka tentunya berbahagialah bagi muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita yang sanggup melaksanakan ibadah puasa dengan kesabaran yang paripurna. Karena yang kita sama-sama rasakan justru terkadang tantangan untuk kita bisa bersabar adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, khususnya pada saat bulan suci Ramadan. Maka sekalipun tidak dirinci secara detail, hal-hal yang menarik,
hal-hal yang diminati oleh hawa nafsu kita itu akan terbendung disebabkan karena kita melaksanakan ibadah suci Ramadan. Maka ini merupakan hikmah yang kedua. Jadi disyariatkannya ibadah suci Ramadan adalah dalam rangka agar bagaimana kita terasah kesabarannya. Tentu kesabaran dalam makna yang luas ya. Kesabaran dalam makna yang luas. Menyangkut kesabaran yang berhubungan dengan hal-hal yang vertikal dan horizontal. Sabar menghadapi apa yang Allah perintahkan dan sabar menghadapi terhadap godaan, gangguan makhluk-makhluk Allah yang akan menjerumuskan kita ke dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga dari pelaksanaan ibadah suci Ramadan adalah sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di penghujung ayat itu berbunyi la'allakum tattaqun. Kita insya Allah maklum bersama bahwa tidak ada satu syariat pun yang Allah canangkan untuk hambanya dan itu sia-sia, tidak ada. Maka disyariatkannya ibadah Ramadan pada saat bulan Ramadan ini merupakan sebuah hal yang istimewa yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka sebagai target utama pelaksanaan ibadah suci Ramadan adalah bagaimana kita akan mendapatkan posisi yang paling unggul di mata Allah, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah nyatakan tadi, la'allakum tattaqun. Hanya dengan berpuasa yang sempurna pelaksanaannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang bertakwalah yang akan dianggap terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan perlu kita ingat sama-sama bahwa tidak ada peringkat tertinggi, tidak ada orang berprestasi, tidak ada manusia unggul tanpa melalui proses yang membutuhkan susah payah, jerih payah, tidak ada. Demikian juga ibadah suci Ramadan. Tidak ada posisi, tidak ada status takwa yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali dia telah melaksanakan tuntunan syariat dengan sepenuhnya ketika melaksanakan ibadah suci Ramadan. Maka dengan demikian, 3 hikmah yang diungkap pada kesempatan ini mudah-mudahan akan bisa mengingatkan kita semuanya, sehingga kita akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah Allah syariatkan melalui ibadah suci Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk kami pribadi dan umumnya untuk pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.